Biro Pelayanan Pemuda-Pemudi Lasis Balim Tengah. Ibadah Rayon Kota di Jemaat Supes tanggal 13 November 2020 segera dimulai. Shalom. 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 Yang kami hormati hamba-hamba Tuhan yang hadir pada kesempatan saat ini, yang kami hormati Ketua dan Pengurus Biro Pemuda-Pemudi Lasis Balim Tengah, yang kami hormati Ketua dan Pengurus Rayon Kota, yang kami hormati para kader dan intelektual, yang kami kasihi seluruh pemuda-pemudi Rayon Kota dan simpatisan yang hadir. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan Mikael Channel 75. Di sini saya mengambil gambar dalam rangka ibadah penutupan tahun 2022 Pemuda-Pemudi Kimi Rayon Kota Lasis Balim Tengah, Koordinator Jaya Wijaya di Jemaat Supes Olala Wamena. Dan juga di ibadah ini dihadiri oleh para hamba Tuhan dan juga pemuda-pemudi terdiri dari 15 gereja yang ada di Rayon Kota Lasis Balim Tengah. Dan juga dalam ibadah berlangsung ini diambil bagian dari Jemaat Supes atau tempat ibadah berlangsung. Dalam ibadah ini juga dipimpin langsung dari pemuda-pemudi setempat. Mereka telah mengambil bagian masing-masing. Ada yang memimpin sebagai protokoler, ada juga MC, singer, tamboring, musik, dan infobus. Dari jemaat yang merasa bersyukur karena Tuhan sebagaimana kami bisa. Pertama-tama tuan rumah telah mampu berdoa. Terima kasih kami dari Gereja Kemudi Papua
koordinator DPD kelas paling tengah Komisi Pemudaan Kota pelayanan di tahun 2022 dan berakhir di hari ini tanggal 13 November tahun 2023 di Jemaat CPS jadwal habis dan kami akan tetap semangat teman-teman pemuda-pemudi berlibur di bulan Natal. Selamat mengikuti Natal di keluarga di mana-mana. Silakan. Kami harap di tahun baru juga semangat baru akan muncul. Dan kami harap di tahun baru juga akan muncul di wajah-wajah baru dan semangat yang baru untuk kami melanjutkan pelayanan lagi di tahun 2023 dengan aman, tertib. Terima kasih. Terima kasih. kene Yesus one yugi nina kene tambane kui nina kene. Hari jam detik di mana kami ada ini, hambamu akan membagikan benih kebenaran firman Allah. Itulah sebabnya hamba serahkan hal-hal yang menjadi gangguan di dalam penderitaan ini, yaitu pihak iblis. Apabila ia menguasai dengan berbagai macam cara apapun, lewat roh jahat, kritik mengertik, kebosanan mengantuk, membawa pandangan konsentrasi kami ke tempat lain. Hamba berdoa dengan iman, hanya di dalam nama Yesus keluarkan dari tempat ini. Haleluya, oh, itu pondok bendera. Nama Tuhan. Kami berikan yang lebih meriah lagi untuk Tuhan. Bapak Ibu umat Tuhan, adik-adik pemuda-pemudi remaja sekolah minggu, para kader intelektual yang dikasih Kristus, terutama Ketua Rayon Badan Pengurus Pemuda Rayon yang bisa percayakan saya dalam periode pertama, ibadah putaran pertama ini, untuk saya membawa satu renungan di saat sore hari ini kiranya dengan adik-adik pemuda-pemudi remaja sekolah minggu yang hadir pada sore hari ini. Yesus itu untuk saya, kita harus selalu jalan bersama dengan Yesus. Tidak boleh ada orang yang jalan sendiri. Mulai dari hari ini kita betul-betul jalan sama-sama dengan Tuhan. Mari kita semua datang pegang tangan Tuhan. Hari ini kita pegang tangan Tuhan untuk kita jalan sama-sama dengan Yesus. Tidak boleh ada orang yang jalan sendiri. Tidak boleh ada yang sekolah dengan sendiri. Tidak boleh ada yang pergi kemana-mana sendiri. Tetapi harus jalan sama-sama dengan siapa? Yesus itu menjadi guru yang setia, yang menjadi penuntun, memelihara setiap langkah hidup kami. Untuk kita bisa melakukan apapun, kita bisa berhasil, bisa sukses. Apapun kita mau lakukan, kalau kita dahulukan bergandeng tangan dengan tangan Yesus Kristus, itu baru semua segala berkat, semua keselamatan, semua kunci keberhasilan ada hanya di mana? Di dalam Yesus. Bapak Ibu umat Tuhan, adik-adik pemuda-pemudi remaja sekolah minggunya, gembalakanlah domba-dombaku. Ini kata Tuhan Yesus yang sampaikan kepada perorangan yang kita mau sampaikan, tetapi juga anak-anak ini penting. Itulah sebabnya saya mau ingin baca itu ayat yang ke-18. Gembalakanlah domba-dombaku. Adik-adik sekolah minggu, saya mohon pokoknya dengar Bapak punya suara saja. Tidak ada yang
kasih keluar suara dari mulut. Bapak sudah perhatikan semua kepada adik-adik sekolah minggu. Jadi siapapun kalau mau kasih keluar suara selagi Bapak masih sedang bicara, itu hati-hati. Saya akan baca mulai dari ayat 18. Satu ayat 18 itu yang menjadi pokok pembahasan pada sore hari ini. Gembalakanlah domba-dombaku, demikian bunyi firman Tuhan ayat yang ke-18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Bawa orang selain dari saya dan ketika mereka diajarkan ke saya. Ini Yesus tegas sampaikan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Tuhan, adik-adik pemuda-pemudi, mengapa kita harus berjalan sama-sama dengan Tuhan? Apa sebabnya? Karena kami masih ada di dunia. Ketika kami masih ada di dunia, tidak bisa kita jalan sendiri. Karena setan itu berusaha, dia mengejar kita itu seperti anjing. Ketika kita pandang anjing, kita melihat, atau ketika kita buat mata atau memandang ke anjing, ketika anjing-anjing yang Tuhan pencuri, mereka itu pintar-pintar. Betul-betul anjing itu kalau mereka niat untuk mau curi, ketika kita pandang anjing hanya bicara tetapi hanya singkat-singkat. Umur 12 tahun itu ketika dia ada di Bait Allah. Mereka pergi ke sana, hadir di Yerusalem itu dalam perayaan pesta, dalam perayaan Paskah. Tetapi orang tua Yusuf dengan Maria itu mereka pulang sendiri. Ketika mereka sampai di rumah, mereka cek-cek begini, anak ini Yesus ini belum pulang sama sekali. Selama 3 hari mereka sedang cari Yesus. Ini ketika Yesus masih umur 12 tahun. Ini kita masih ada di bawah 20 tahun semua. Kemudian ada yang di atas 20. Ini perjalanan Yesus. Karena perjalanan Yesus yang lebih banyak Alkitab ini tidak jelaskan selagi ketika dia masih muda. Itulah sebabnya ini mulai dari umur 12 sampai dengan dia ke 18 tahun. Tetapi umur 12 tahun itu dia ada di Bait Allah dan dia berdialog dengan ahli ulama, ahli Taurat, orang-orang yang ada di sana. Hanya bicara tetapi hanya singkat-singkat. Umur 12 tahun itu ketika dia ada di Bait Allah. Mereka pergi ke sana, hadir di Yerusalem itu dalam perayaan pesta, dalam perayaan Paskah. Tetapi orang tua Yusuf dengan Maria itu mereka pulang sendiri. Ketika mereka sampai di rumah, mereka cek-cek begini, anak ini Yesus ini belum pulang sama sekali. Selama 3 hari mereka sedang cari Yesus. Ini ketika Yesus masih umur 12 tahun. Ini kita masih ada di bawah 20 tahun semua. Kemudian ada yang di atas 20. Ini perjalanan Yesus. Karena perjalanan Yesus yang lebih banyak Alkitab ini tidak jelaskan selagi ketika dia masih muda. Itulah sebabnya ini mulai dari umur 12 sampai dengan dia ke 18 tahun. Tetapi umur 12 tahun itu dia ada di Bait Allah dan dia berdialog dengan ahli ulama, ahli Taurat, orang-orang yang ada di sana. Kita lihat Bapak Ibu Tuhan tadi. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, untuk pimpinan-Mu,
bahkan penyertaan-Mu yang sudah Tuhan lakukan di dalam ibadah pemuda-pemudi rayon kota, tepatnya di Jemaat Sukses. Lewat kesaksian demi kesaksian dari anak-anak kami tercinta Tuhan, kami tahu mereka adalah tulang punggung gereja, tulang punggung masa depan. Biarlah Tuhan, hamba-Mu berdoa menyerahkan bagi mereka, pakai kehidupan mereka dimanapun mereka berada, baik yang berstatus kedudukan hamba Tuhan, yang bersenang sana sini berjalan mengatur dalam kehidupan sendiri, tetapi saat mereka sudah melanjut usia, oleh sebab itu Tuhan, di dalam masa remaja pemuda ini Engkau akan memakai mereka, mengendalikan seluruh kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu dan lewat semua yang kami lakukan pada sore hari ini. Biarlah Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu sama lain, dan Tuhan, Engkau akan kembalikan kami di tempat gereja kami masing-masing, baik itu yang berjalan kaki maupun yang memakai kendaraan. Biarlah Engkau akan menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, menjauhkan dari kecelakaan, dari hal-hal yang tidak kami inginkan, dan kami terus memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami terus dipegang tangan kami oleh Tuhan, dan kami ada di dalam lingkaran Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dan biarlah pada sore hari ini Hamba akan akhiri dan Hamba akan tutup ibadah ini. Kiranya berkat damai sejahtera dan anugerah serta penyertaan Allah Tritunggal ada di dalam kehidupan kita kembali kedua kali untuk menjemput orang-orang yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Hamba-Mu tutup ibadah pemuda-pemudi rayon kota sore hari ini. Haleluya. Amin.